Assalamualaikum. Sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai studi kelayakan bisnis dalam dunia perbankan. Untuk mengawalinya, di sini saya akan memberikan pengertian sedikit mengenai studi kelayakan bisnis. Jadi studi kelayakan bisnis yang pertama itu menurut syariah adalah laporan sistematis penelitian dengan menggunakan analisis ilmiah mengenai layak atau tidak layak usulan suatu usaha bisnis yang halal menurut pandangan syariah Islam dalam rangka rencana investasi perusahaan. Ada beberapa pendapat. Yang pertama itu menurut Yakob Ibrahim. Jadi studi kelayakan bisnis merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, apakah menerima atau menolak suatu gagasan usaha atau proyek yang direncanakan. Yang kedua, menurut Hussein Umar, menyatakan studi kelayakan bisnis adalah suatu penelitian layak atau tidaknya suatu proses besar yang biasanya merupakan proyek investasi itu dilaksanakan. Menurut Ahmad Subagio, studi kelayakan Islam adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide atau bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut untuk dilaksanakan. Dan yang terakhir, menurut Umar H., studi kelayakan bisnis adalah penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa studi kelayakan bisnis itu merupakan cara untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memulai suatu bisnis atau usaha agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang selanjutnya itu dalam studi kelayakan bisnis terdapat manfaat. Manfaat utama studi kelayakan bisnis adalah untuk membuat pilihan keputusan menerima atau menolak suatu usulan usaha bisnis. Usaha bisnis tersebut bisa berupa usaha baru atau pengembangan usaha yang sedang dijalankan. Apabila usulan usaha bisnis diterima, maka ada pihak-pihak yang memerlukan laporan SKB untuk kajian ulang atau pertimbangan-pertimbangan sebelum usaha bisnis disetujui atau dilaksanakan. Manfaat dan tujuan studi kelayakan bisnis yang pertama itu adalah memperkecil resiko kerugian. Dengan melakukan analisis studi kelayakan, pebisnis dapat memperkecil risiko yang dapat terjadi pada perusahaan, baik itu risiko yang bisa dikendalikan maupun risiko yang tidak dapat dikendalikan. Selanjutnya itu melancarkan pelaksanaan bisnis. Pebisnis dapat menilai dan mengevaluasi mana saja program dan kebijakan yang memberikan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan. Yang selanjutnya itu mempermudah melakukan pengawasan. Melalui hasil analisis studi kelayakan, pihak berwenang akan lebih mudah melakukan pengawasan dengan berpedoman pada laporan analisis tersebut. Yang terakhir itu mempermudah pengendalian. Pebisnis harus dapat mengendalikan masalah tersebut dengan cepat dan tepat. Mempermudah pebisnis dalam menghindari maupun mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Dalam studi kelayakan bisnis juga terdapat pihak-pihak yang berkepentingan. Yang pertama ada pihak investor atau pemilik dana. Pihak investor perlu mengkaji lebih mendalam laporan SKB untuk mempertimbangkan jenis usaha yang paling menguntungkan namun minim dari kerugian. Yang kedua, itu ada pihak wirausaha atau pemilik perusahaan. Dalam pelaksanaan usaha pebisnis, pihak manajemen akan membuat kebijakan dan strategi efektif dan efisien sehingga bisnis tersebut tidak mengalami kegagalan dan menghasilkan keuntungan jangka panjang. Yang selanjutnya itu ada pihak pemerintah dan masyarakat. Bagi pemerintah, laporan studi kelayakan bisnis menjadi pertimbangan seperti izin usaha, penetapan kawasan industri, pajak daerah, dan bagi hasil keuntungan daerah. Bagi masyarakat,
Studi kelayakan sangat diperlukan sebagai bahan kajian apakah usaha yang akan didirikan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya atau justru merugikan, seperti bagaimana dampak lingkungan, apakah positif atau negatif. Selanjutnya, dalam studi kelayakan bisnis itu terdapat aspek-aspek. Aspek-aspek yang dinilai dalam studi kelayakan bisnis meliputi aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis atau operasional, aspek manajemen dan organisasi, aspek ekonomi dan sosial, serta aspek dampak lingkungan. Dan di sini saya akan memberikan sebuah contoh kasus dalam studi kelayakan bisnis dalam perbankan itu yang berjudul studi kelayakan bisnis pada pembiayaan murabahah bank syariah pada usaha pembuatan keripik pisang tunas. Jadi berdasarkan judul tersebut di atas, di sini saya sebagai sudut pandang bank syariah itu investor dan keripik pisang tunas itu pemilik usaha. Jadi sebelum menyetujui permohonan pembiayaan murabahah, melakukan penilaian kriteria-kriteria dengan ukuran yang ditetapkan menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan salah satunya menggunakan analisis kelayakan bisnis guna mengetahui layak atau tidak usaha calon nasabah tersebut mendapat pembiayaan. Aspek-aspek di dalamnya meliputi aspek non-finansial dan finansial. Aspek non-finansial terdiri dari aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan operasi, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi, dan aspek analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Sedangkan aspek finansial mengenai keuntungan usaha tersebut, analisis menggunakan kelayakan bisnis dilakukan pada bank syariah dengan cara terjun langsung ke lapangan atau observasi ke tempat usaha calon nasabah. Dengan demikian, bank syariah dapat menilai layak tidaknya usaha tersebut mendapatkan pembiayaan. Kelayakan bisnis diaplikasikan dalam analisis pembiayaan murabahah bank syariah pada salah satu usaha yang bergerak di bidang perdagangan, yaitu usaha keripik pisang tunas yang bergerak di bidang produksi dan jual beli makanan ringan. Penilaian dilakukan di usaha tersebut karena Bapak Agus Parwoto selaku pemilik usaha keripik tunas mengajukan pembiayaan murabahah dalam jumlah yang besar mencapai 200 juta. Jadi, proses pembiayaan murabahah bank syariah dengan memberikan surat kuasa pembelian kepada Bapak Agus Parwoto selaku nasabah dalam mencukupi kebutuhan usaha yang diperlukan. Di sini diketahui bahwa pembiayaan murabahah yang digunakan oleh bank syariah menggunakan akad murabahah bil wakalah. Selanjutnya beliau melunasi dengan cara mengangsur kepada bank dengan ketentuan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada aspek hukum perusahaan yang telah berdiri selama 5 tahun ini sudah memiliki izin usaha. Pada aspek pemasaran produk keripik tunas sudah cukup luas, namun pemilik usaha ingin menambah produksi dan memperluas pemasaran hingga luar daerah atau Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Pada aspek ekonomi sosial, keripik tunas berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Pada aspek AMDAL, limbah yang dihasilkan dipastikan tidak mencemari lingkungan, sebab limbah langsung dijadikan pupuk kompos. Pada aspek finansial, penilaian keuangan diambil pada bulan April sampai Agustus 2020. 5 bulan terakhir merupakan perhitungan paling efektif dalam menilai kesanggupan perusahaan terhadap kewajibannya.
Jadi di sini kesimpulannya adalah melalui hasil studi kelaikan bisnis yang telah dilakukan akan menjadi sebuah bahan pertimbangan oleh Bank Syariah kepada pemilik usaha keripik pisang tunas untuk menyetujui pembiayaan murabahah senilai kurang lebih 200 juta dengan angsuran yang telah disepakati bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.